Halo semua, di sini Mr. Ben Ben ya. Jadi kita belajar peluang sekarang video yang keempat, yaitu peluang dua kejadian tidak saling lepas. Oke, jadi bagaimana maksudnya tidak saling lepas? Jadi begini, sebenarnya ini termasuk peluang kejadian majemuk itu ya. Apa maksudnya kejadian majemuk? Oke ya. Jadi kejadian majemuk, oke. Jadi majemuk itu seperti pada bahasa Indonesia ya. Jadi kalimat majemuk itu berarti terdiri dari dua kalimat gitu ya, menggunakan kata hubung gitu. Jadi kejadian majemuk juga sama. Jadi ada dua kejadian dihubungkan oleh suatu penghubung begitu ya. Oke, jadi masalah tidak saling lepas ini adalah menggunakan kata hubung atau gitu ya. Nah, oke. Apa maksudnya? Oke, jadi mungkin kita langsung contoh saja. Oke, jadi contohnya sebuah mata uang dan sebuah dadu dilempar bersamaan satu kali. Tentukan peluang muncul angka pada sisi uang atau angka prima pada dadu. Oke, berarti kita mestinya harus bikin ruang sampel dulu ya. Oke. Jadi ruang sampelnya berarti kita bikin tabel saja. Misalnya di sini yang ke bawah ini adalah uang. Oke, yang ke sana ini adalah dadu gitu ya. Oke, dadu ini ada dadunya kurang. Oke, dadunya ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sedangkan uang logam kan bisa angka, bisa gambar gitu ya. Nah, gitu. Oke, maka kita akan memperoleh banyaknya titik sampel ada sebanyak 6 kali 2, yaitu 12 buah gitu ya. Oke. Ini kurang cantik, mungkin saya baguskan sebentar gitu ya. Nah, jadi lebih cantik. Oke, nah sekarang berarti dengan kata lain yang termasuk muncul angka pada sisi uang atau angka prima pada dadu itu apa? Jadi kata atau itu menunjukkan bahwa yang penting salah satu terpenuhi gitu ya. Oke, berarti mungkin kita centang yang angka pada sisi uang logam, berarti angka ini semua ya. Oke, ini semua nih angka ini. Itu kan atau angka prima pada dadu. Angka prima kan 2, 3, 5, 7 dan 11 dan seterusnya. Maka berarti 2 ini termasuk, 3 termasuk, sama 5 termasuk. Nah, gitu ya. Nah, maka kalau kita hitung, ini ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dengan demikian kita peroleh NE-nya itu adalah 9. Betul ya? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya? Oke. Maka kita peroleh peluangnya itu adalah NE dibagi NS. Oke. Jadi 9 per 12 hasilnya adalah bagi 3. Nah, 34 gitu ya. Oke, tapi apakah kita selalu membuat tabel lalu menghitung seperti ini? Nah, ini agak menyulitkan. Oke, jadi kita bisa menggunakan teori gitu ya. Oke, jadi coba kita menggunakan teori apa nih? Namanya teori kejadian tidak saling lepas. Oke. Jadi begini. Jadi misalnya ada dua kejadian, dia tidak saling lepas, artinya dia mempunyai irisan. Jadi misalnya ini kejadian pertama, ini kejadian kedua. Jadi kejadian pertama dan kedua itu mempunyai irisan, artinya dia dapat terjadi bersamaan gitu ya. Oke. Jadi misalnya ini adalah E1, ini adalah E2. Oke. Maka ini adalah E1 iris dengan E2 gitu ya, irisan gitu ya. Nah, ini semua itu adalah S gitu ya, atau ruang sampel gitu ya. Nah, maka kita tahu bahwa banyaknya S itu adalah banyaknya E1 kita gabung dengan kita tambah dengan banyaknya
E2 dikurangin dengan banyaknya anggota E1 iris E2. Nah, gitu ya. Nah, maka kalau ini semua, oh ini bukan S ya, ini adalah gabungan gitu. Oke, gabungan 1 gabung E2 ya. Nah, gitu. Kalau ini semua kita bagi sama NS. Oke, bagi NS. Maka ini kita peroleh peluang dari E1 atau E2. Oke, jadi ini bacanya adalah peluang E1 atau E2 gitu ya. Nah, ini sama dengan peluang E1 ditambah dengan peluang E2, tapi harus dikurangi dengan peluang dia terjadi bersamaan gitu ya. Nah, oke, jadi ini adalah rumus yang sangat penting gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan rumus ini untuk mengerjakan soal yang di atas. Oke. Mungkin soal yang di atas saya copy dulu. Oke. Gitu ya. Nah, maka sekarang ini sudah ada soalnya. Nah, ini mungkin saya biarin aja kayak ini ya, udah bagus gitu. Oke, kita pakai teori ini. Oke. Jadi bagaimana caranya? Oke, caranya adalah pertama-tama kita definisikan misalnya E1 itu apa? E1 itu adalah kejadian ini yang pertama nih, muncul angka pada sisi uang. Oke. Muncul angka pada sisi uang. Oke, sangat jelas bahwa kejadian muncul angka pada sisi uang. Sisi uang kan cuma punya angka sama gambar ya. Oke, maka E1 ini berarti dengan kata lain peluangnya itu adalah 1/2. Nah, gitu ya. Oke, mungkin kurang kelihatan. Oke, ini C. Oke, 1/2 ya. Nah, lalu E2 ini apa? E2 ini adalah kejadian berikutnya, yaitu angka prima pada dadu. Oke, dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, tapi dia cuma mengambil apa? 2, 3, sama 5. Ada 3 dari 6. Berarti peluangnya itu adalah 3/6. Oke, kalau disederhanakan 1/2. Oke. Nah, maka yang ditanya di soal ini itu adalah peluang munculnya angka pada sisi uang atau angka prima pada dadu gitu ya. Nah, oke, jawab ya kan. Menurut teori, jadi peluang E1 gabung E2 itu adalah peluang E1 ditambah dengan peluang E2 dikurangin dengan peluang E1 dan E2. Ini yang belum kita dapatkan nih, E1 dan E2. Itu maksudnya apa? Oke. Ini mungkin di sini saja. Oke, jadi E1 dan E2 itu artinya kedua kejadian itu terjadi bersamaan. Artinya angka pada sisi uang dan angka prima pada dadu. Oke, berarti dengan kata lain dia berarti angka lalu dia prima. Berarti angka prima berarti apa nih? Prima kan 2 kan. Jadi angka 2, angka 3 sama angka 5. Tidak ada lagi kan? Oke, padahal kita tahu bahwa sisi uang sama dadu kan berarti 2 dikali 6 ya. Hasilnya 12 ya. Berarti peluangnya adalah 3 ya. Ini berarti NE-nya 3. Oke, 3. Nah, maka berarti peluangnya itu 3/12. Kalau disederhanakan hasilnya adalah 1/4. Oke, maka berarti kita sudah bisa hitung ini jadi apa? 1/2 ditambah 1/2 dikurangin dengan 1/4.
Oke, maka dapatnya jadi 1 dikurangin 1/4. Oke, dapatnya adalah 3/4. Oke, apakah sama dengan jawabannya dengan sebelumnya? 3/4 ya. Oke, sama ya, 3/4. Jadi sebenarnya cara berpikirnya bagaimana? Oke, cara berpikirnya begini. Kalau kita bilang bahwa yang angka pada sisi uang, misalnya saya centangnya pakai warna biru. Oke, ini saya tidak usah centang dulu, saya hapus semua centangan ya. Oke, biar kalian paham. Jadi misalnya yang ini saya centangnya pakai warna biru. Oke, pakai warna biru. Angka pada sisi uang. Berarti ini ya. Nah. Lalu yang angka prima pada duduk saya centang pakai warna merah. Oke, berarti prima pada duduk kan berarti ini ya. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang biru, oke, ditambah dengan yang merah, itu jadi berapa? Yang biru coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Oke. Ditambah dengan yang merah. Yang merah jadi apa nih? Yang merah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Oke. Nah, maka kita jumlahkan hasilnya itu jadi 12. Padahal sebenarnya totalnya bukan 12 kan? Totalnya itu ada 9. Kenapa kalau kita hitung jadi 12? Karena yang bersamaan itu ternyata terhitung 2 kali, ya kan? Yang bersamaan terhitung 2 kali. Maka dia masih harus dikurangi dengan yang bersama-sama. Nah, begitu. Nah, maka yang bersama-sama ada 3, maka dikurangin sama yang 3. Maka ini hasilnya adalah menjadi 12 kurang 3, dapatnya 9, begitu. Jadi jawabannya bukan 12/12, jadi jawabannya 9/12. Jadi yang perlu diingat di dalam materi ini adalah kita harus masih berkurangin dengan yang kejadian bersama-sama itu. Nah, gitu. Oke, mungkin masih belum begitu paham, maka kita bisa lihat contoh berikutnya supaya makin paham. Oke. Nah, oke, coba kita lihat contoh ini. 45 siswa diketahui 28 siswa suka matematika, 22 siswa suka fisika, dan 10 siswa suka keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih suka matematika atau fisika. Oke. Biasanya seperti ini mungkin kita harus gambarkan diagram Venn supaya kita bisa tahu gambarannya bagaimana gitu ya. Oke, jadi ini misalnya bulatan ini itu adalah yang matematika. Oke, matematika ya. Sedangkan bulatan ini itu adalah bulatan yang fisika. Oke. Ada 28 suka matematika, 22 suka fisika, dan 10 suka keduanya. Berarti yang keduanya ini harus diisi duluan. Yang suka kedua isi duluan, isi 10. Oke ya. Nah, maka katanya matematika yang suka 28 orang. Oke. Berarti ini padahal udah 10 orang nih. Ya kan, berarti sisa 18 orang. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini gambarannya, jadi yang suka matematika memang betul 28 orang ya. Dan gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah yang suka fisika itu adalah 22 orang. Padahal yang suka fisika di sini artinya sudah 10 orang. Berarti tambah 12 orang lagi. Oke. Maka dia akan suka fisika 22 orang, betul ya? Nah, tetapi kalau ini kita hitung, jadi 18 tambah 12 kan adalah 30 ya. Tambah 10 ini baru 40. Padahal ada 45 siswa nih. Ada 45 siswa nih. Oke. Padahal ini kalau kita jumlahkan cuma 40. Berarti ada 5 siswa yang di luar. Oke. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Nah, ini adalah total keseluruhannya. Jadi total keseluruhan itu harus adalah 45 siswa kalau kita hitung. Jadi 5 ini artinya dia tidak suka matematika, tidak suka pula fisika. Jadi begitulah ceritanya. Nah, sekarang pertanyaannya apa masalahnya? Oke, pertanyaan adalah yang suka matematika atau fisika. Oke, berarti yang suka matematika atau fisika ini berarti bagaimana hitungannya? Oke, hitungannya berarti ini semua itu dijumlah. Maaf, pakai warna lain saja. Berarti ini semua ini dijumlahin. Oke. Berarti kalau dari gambar kita langsung tahu bahwa peluang suka matematika MTK aja lah.
atau fisika, oke, itu adalah berapa ini tadi, 40 ya. Jadi 40 per seluruhnya 45. Oke, kalau disederhanakan bagi 5, 8 per 9. Nah, begitu ya. Ya, tapi kalau pakai cara teori gimana? Kalau cara teori ya. Nah, kalau cara teori, kita tahu bahwa peluang MTK atau fisika itu sama aja dengan peluang MTK ditambah dengan peluang fisika dikurangin dengan peluang dari MTK dan fisika. Nah, begitu. Oke, peluang MTK. Jadi, yang MTK ini kan sukanya 28 siswa ya. Jadi, 28 siswa suka dari 45 siswa. Oke. Kalau ini adalah fisika itu 22 dari 45. Oh ya, karena ini dipilih seorang siswa ya, seorang siswa. Kalau dipilih 2 siswa berarti 28 C2 begitu ya. Oke, pakai C2. Lu tak bisa pakai gambar lagi. Oke, jadi ini ya kurang matematika dan fisika ada 10 siswa. Jadi 10 per 45. Oke, jadi kalau kita jumlahin dapatnya 50 kurang 10 dapatnya 40. Oke, dibagi 5 dapat 8 per 9. Jadi sama gitu ya. Kalau pakai cara teori ini kita nggak usah gambar-gambaran, karena semua hal yang diketahui itu yang diperlu kita pakai itu sudah ada diketahui di soal gitu ya. Ya, jadi akan jauh lebih memudahkan. Begitu. Oke, mungkin kita lihat contoh lain lagi. Nah, ini bagaimana kerjanya nih? Oke, kita langsung pakai teori aja ya, tidak usah pakai yang biasa. Oke, supaya mantap teorinya. Oke, jadi mata dadu genap. Oke, jadi misalnya itu adalah S dulu ya. Jadi kita tahu bahwa S itu tentu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dong. Ini sangat jelas. Sebenarnya saya tuliskan supaya lebih jelas lagi gitu ya. Sebuah dadu dilempar sekali kan. Oke, sekarang yang A nih kita jawab ya. Oke, mata dadu genap misalnya E1 itu adalah mata dadu genap. Oke, mata dadu genap berarti apa aja nih? Ya berarti 2, 4, 6 lah gitu ya. Oke, sangat jelas. Misalnya E2 itu adalah apa nih? Mata dadu lebih dari 3. Lebih dari 3. Berarti 3 tidak termasuk ya. Oke, berarti mulai dari 4 dong. Oke. Berarti kamu harus mencari apa? Dari sini kita bisa mendapatkan E1 iris E2. Oke, berapakah ini? Apa aja nih? Yang sama ini 4 sama 6 ya. Berarti 4 sama 6. Oke. Karena ini NS-nya adalah 6, oke. Maka kita dapatkan bahwa NE1 itu adalah 3, NE2 3, lalu NE1 iris E2 itu adalah 2. Maka diperoleh PE1 itu adalah 3 per 6. PE2 nya adalah 3 per 6 juga. Sedangkan PE1 dan E2 itu adalah 2 per 6. Oke, dari sini kita bisa dapat PE1 atau E2 yang ditanyakan atau ya kan. Oke, itu adalah PE1 ditambah dengan PE2 dikurangin dengan irisannya. Nah, gitu ya, masih harus dihafal ya. Oke, jadi ini apa? 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurangin dengan 2 per 6. Oke, 6 kurang 2, 4. Jadi dapatnya jawabannya 4 per 6. Alias 2 per 3. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat MB. Oke, MB itu misalnya E1-nya itu adalah mata dadu prima. Berarti apa nih? Mata dadu primanya berarti apa? 2, 3, 5. Lalu E2-nya apa? E2-nya adalah faktor dari 6. Oke, faktor dari 6 berarti yang habis bagi 6 ya. Jadi 6 bagi 1 habis ya 1. 6 bagi 2 juga habis. 6 bagi 3 habis. 6 bagi 4 enggak. 6 bagi 5 juga 6. Apa bukan? 6 bagi 6 oke. Oke, jadi 1, 2, 3, 6. Faktor ya, faktor dari 6 itu 6 kan adalah 1 kali 6
2 kali 3. Jadi faktor-faktornya itu adalah 1, 2, 3, 6. Gitu ya. Oke, sip. Nah, maka kita perlu mencari irisannya. Oke, yang sama yang mana? 2 sama 3. Oke, 2 sama 3. Oke, maka peluangnya adalah peluang E1 atau E2. Itu adalah peluang E1 ditambah dengan peluang E2. Oke, dikurangi peluang E1 diiris dengan E2. Oke, jadi peluang E1 nya ini ada 3, jadi 36. E2 nya ini ada 4, berarti 4/6 dikurangin dengan E1 atau E2 dan E2 ada 2, jadi 2/6. 7 kurang 2 5 5/6. Nah, jawabannya. Oke, ternyata mudah ya, tidak susah. Lanjut lagi. Oke, jadi soal berikutnya, dadu merah, dadu hitam lempar bersamaan 1 kali. Peluang muncul mata 2 pada dadu merah atau mata 4 pada dadu hitam adalah, oke ya, gitu ya. Oke, misalnya kita perjanjian dulu nih. Jadi begini, itu kita merah, lalu begitu hitam ya. Nah, gitu ya. Jadi kita perjanjian, oke. Nah, maka artinya kalau 2,4 ya, berarti 2-nya merah, 4-nya hitam. Ya. Oke, sekarang mata 2 pada dadu merah itu bisa apa aja. Jadi yang penting, oke, 1 itu adalah 2 pada dadu merah ya. Berarti dengan kata lain, yang penting merahnya 2 gitu ya. Yang ini kan terserah mau apa gitu ya. Berarti bisa apa aja nih. Oke, bisa 21, bisa 22, bisa 23, bisa 24, 25, 26, gitu kan? Betul ya? Ini semua adalah 2 pada dadu merah ya. Dadu merahnya kan yang pertama ya, kita perjanjian dulu ya. Oke, jadi semuanya begitu. Ada yang lain? Tidak ada ya. Berarti selesai. Lalu E2-nya itu apa? E2-nya itu adalah 4 pada dadu hitam. Berarti dengan kata lain, yang keduanya itu harus 4. Misalnya di sininya terserah ya kan? Berarti bisa 1/4, bisa 2/4, bisa 3/4, bisa 4/4, bisa 5/4, bisa apa? 6/4 gitu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah E1 iris E2-nya ada nggak nih? Gitu ya. Ada nggak yang sama? Ya pasti ada ya, yaitu 2 dadu merah sama 4 dadu hitam, 2,4 begitu. Nah, sebenarnya tanpa kita menulis demikian pun seharusnya kita juga bisa sudah merasakan gitu ya. Hasilnya itu gimana, oke? Kalau belum bisa ya maka dituliskan semua, didaftarkan begitu. Oke, dari situ kita bisa dapatkan bahwa peluang E1 itu adalah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dari 36 gitu ya. Nah, sedangkan peluang kedua itu ada 6 juga. Jadi 6/36. 36 dapat yang mana, Pak? Oh, biasanya kan 2 buah dadu kan memang 36 ya NS-nya ya. Oke. Jadi sangat jelas NS itu sama dengan 36. Karena 2 buah dadu ya. Jadi 6 kali 6, 36. Oke, sedangkan peluang dari E1 dan E2 itu adalah, ini ada sebiji doang. Berarti 1/36. Maka yang ditanya peluang E1 atau E2. Ya, berarti peluang E1 ditambah dengan peluang E2 dikurangin dengan peluang irisannya. Nah, gitu ya. Jadi 6/36 ditambah dengan 6/36 dikurangin 1/36. 6 tambah 6, 12. Kurang 1, 11. Jadi jawabannya 11/36. Oke ya. Oke, saya pikir contoh ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita bicarakan. Oke, berikutnya kita akan membicarakan dengan kejadian yang saling lepas. Nah, gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih.